Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Skazalulia dengan NIM 1012409. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan karya tulis ilmiah saya dan juga teman-teman saya dari kelompok 6 disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia pada semester 2 tahun akademik 2024 sampai 2025 dengan judul Pengaruh Fasilitas ITB Kampus Jatinangor terhadap aktivitas mahasiswa ITB selama di kampus. Bab 1. Terdapat abstrak, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fasilitas kampus terhadap aktivitas mahasiswa di ITB Kampus Jatinangor. Fokus utama penelitian adalah pada jenis fasilitas yang digunakan, hambatan dalam penggunaannya, dampak terhadap kegiatan akademik maupun non-akademik. Metode penelitian digunakan kuantitatif dengan pendekatan survei, yaitu kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menggunakan fasilitas akademik maupun non-akademik secara rutin, namun menghadapi hambatan serta keterbatasan akses dan kurang pemeliharaan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan dan perbaikan fasilitas guna meningkatkan kenyamanan dan produktivitas mahasiswa di kampus. Selanjutnya yaitu latar belakang. Fasilitas kampus salah satu faktor penting dalam menunjang kegiatan akademik maupun non-akademik mahasiswa. Makanya kami menggunakan ITB Kampus Jatinangor sebagai salah satu tempat untuk mewadahi sebagian besar kegiatan mahasiswa ITB Kampus Jatinangor yang dirancang untuk kegiatan yang mampu memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi mahasiswa dari berbagai program studi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh apa fasilitas yang tersedia di kampus Jatinangor. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada apa saja jenis fasilitas yang paling sering digunakan oleh mahasiswa ITB Kampus Jatinangor, apa saja hambatannya, apakah fasilitas sudah cukup memadai, bagaimana fasilitas di kampus mengaruhi kegiatan mahasiswa, bagaimana pengembangan terkait hambatan pada fasilitas yang disediakan, apakah terdapat fasilitas di kampus yang kurang bermanfaat bagi mahasiswa, apakah ada fasilitas yang terbengkalai di kampus ITB, apakah ada hubungan antara kualitas fasilitas dan motivasi beraktivitas mahasiswa di kampus. Terdapat juga tujuan penelitian untuk mengidentifikasi jenis fasilitas yang paling sering digunakan, analisis hambatan yang dialami mahasiswa, evaluasi kecukupan dan pemadaian fasilitas di kampus, menganalisis pengaruh fasilitas terhadap kegiatan akademik dan non-akademik, kebutuhan pengembangan fasilitas kampus untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas, mengevaluasi manfaat fasilitas yang ada bagi mahasiswa kampus Jatinangor, mengidentifikasi fasilitas yang terbengkalai atau kurang termanfaatkan, menganalisis hubungan kualitas fasilitas di kampus dengan motivasi mahasiswa dalam berkegiatan. Metodenya yaitu penelitian juga pengumpulan data. Bab 2 yaitu teori dasar fasilitas penunjang akademik dan juga non-akademik. Pengertian dari fasilitas kampus yaitu fasilitas menurut KBBI adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. Fasilitas tersebut dalam konteks pendidikan tinggi, fasilitas kampus merujuk pada seluruh sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan akademik maupun non-akademik sivitas akademik, khususnya mahasiswa. Fasilitas ini mencakupi aspek dari ruang perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, hingga area penunjang seperti asrama, kantin, ruang diskusi, fasilitas olahraga, dan juga layanan kesehatan. Fasilitas akademik dan non-akademik di ITB Jatinangor. Di bidang fasilitas akademik yaitu meliputi ruang kuliah, laboratorium, ruang baca, dan lainnya. Selain itu, sistem akademik yang terintegrasi Wi-Fi di area kampus serta layanan teknologi informasi lainnya turut mendukung kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya secara daring maupun luring. Di bidang non-akademik, ITB Jatinangor menyediakan juga fasilitas seperti asrama, pusat layanan kesehatan, masjid, layanan shuttle, ruang UKM, organisasi kampus, hingga berbagai sarana olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan basket, gor untuk kegiatan dalam ruangan. Bab 3 yaitu pengaruh fasilitas ITB Kampus Jatinangor terhadap aktivitas mahasiswa ITB selama di kampus. Pada profil responden yang mengisi kuesioner terdapat 8 fakultas yaitu atau sekolah yang berada di ITB yaitu FMIPA, FTTM, FTSL, FTI, SBM, SF, SITES, dan SITER. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas ITB Jatinangor. Yang pertama yaitu fasilitas lift kampus. Pada aspek ini, dari aspek ketersediaan lift, aspek waktu tunggu, dan juga aspek kebersihan lift, serta aspek keamanan dan penggunaan lift, melalui nilai rata-ratanya, secara keseluruhan, kebersihan dan keamanan lift menjadi aspek dengan kepuasan tertinggi. Pada fasilitas shuttle dalam kampus, dengan aspek waktu tunggu shuttle, kenyamanan kendaraan, kebersihan kendaraan, ketersediaan informasi rute dan jadwal, kesesuaian rute shuttle dengan kebutuhan mobilitas mahasiswa,
dengan menggunakan nilai rata-rata nilai tertinggi, yaitu secara keseluruhan, kebersihan, dan kesesuaian rute shuttle dengan kebutuhan mobilitas menjadi aspek dengan kepuasan tertinggi. Pada fasilitas parkiran kampus dengan aspek ketersediaan lahan parkir, aspek masuk dan keluar parkir, keamanan kendaraan di parkiran, akses parkiran dari gedung kampus, dan kebersihan area parkir dengan nilai rata-rata tertinggi dari aspek-aspek tersebut. Secara keseluruhan, keamanan kebersihan area parkir menjadi aspek yang cukup tinggi, sedangkan aspek yang paling tidak memuaskan adalah aspek parkiran dari gedung kampus. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus dengan aspek ketersediaan makanan dan minuman, kualitas makanan, harga yang ditawarkan, kebersihan tempat makan, ketersediaan tempat duduk. Dengan itu, dengan rata-rata tertinggi yaitu secara keseluruhan tingkat kepuasan melalui ketersediaan makanan dan minuman serta kualitas makanan menjadi aspek dengan kepuasan tertinggi. Pada fasilitas refill water station dengan aspek ketersediaan titik refill, aksesibilitas mudah atau ditemukan, kualitas air, kebersihan dan kondisi dispenser dengan rata-rata tertinggi. Secara keseluruhan, aspek kualitas air menjadi aspek dengan kepuasan tertinggi, sedangkan aspek ketersediaan titik refill menjadi aspek dengan kepuasan terendah. Yaitu selanjutnya fasilitas EduNext dengan aspek kemudahan login dan akses, kecepatan login halaman dan konten, kemudahan untuk menemukan dan mengunduh materi kuliah, dan juga fitur ujian dan kuis online. Melalui rata-rata tersebut, secara keseluruhan aspek kemudahan login dan aspek dengan kepuasan pengguna dan akses menjadi aspek tertinggi, sedangkan aspek fitur kuis online dan menjadi aspek dengan kepuasan penggunaan terendah. Pada fasilitas Wi-Fi kampus dengan aspek cakupan sinyal, kecepatan koneksi, kemudahan untuk menemukan dan menyambungkan jaringan Wi-Fi dengan rata-rata tertinggi. Secara keseluruhan, aspek cakupan sinyal Wi-Fi menjadi aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi walaupun seluruh aspek memiliki tingkat kepuasan yang rendah. Selanjutnya itu fasilitas yang paling sering digunakan mahasiswa. Yang pertama yaitu Wi-Fi kampus dan juga layanan shuttle dalam kampus. Evaluasi terkait fasilitas kampus ITB Jatinangor, meskipun beberapa aspek dasar fasilitas telah tersedia, kualitas, kuantitas, dan efisiensi operasionalnya menjadi hambatan bagi aktivitas mahasiswa. Isu-isu seperti kualitas air minum, kinerja EduNext yang tidak stabil, koneksi Wi-Fi yang buruk, serta masalah transportasi shuttle dan parkir secara signifikan mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas mahasiswa. Penting bagi pihak pengelola kampus menyikapi masukan serta serius dalam melakukan perbaikan dan berorientasi pada kebutuhan kesejahteraan mahasiswa agar fasilitas kampus dapat secara optimal mendukung seluruh kegiatan akademik dan juga non-akademik. Bab keempat yaitu kesimpulan dan juga saran. Pada kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian kami dalam makalah terkait pengaruh fasilitas kampus terhadap aktivitas mahasiswa di ITB Jatinangor dapat disimpulkan yaitu penelitian berhasil mengidentifikasi fasilitas kampus yang paling sering digunakan mahasiswa yaitu shuttle, Wi-Fi, EduNext, refill water station, dan juga kantin. Kami berhasil menganalisis hambatan akses penggunaan fasilitas di kampus Jatinangor. Penelitian ini menghasilkan evaluasi bahwa fasilitas yang ada masih perlu ditingkatkan kecukupan dan pemadaian untuk mendukung kegiatan akademik maupun non-akademik mahasiswa secara optimal. Kami berhasil menganalisis bahwa kualitas fasilitas sangat mempengaruhi kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa di kampus. Analisis berhasil mengidentifikasi kebutuhan pengembangan fasilitas. Kami berhasil mengevaluasi bahwa fasilitas yang tersedia memberikan manfaat dasar bagi mahasiswa dalam berkegiatan di kampus. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi fasilitas yang kurang termanfaatkan, perbaikan prioritas seperti kebutuhan akan student loan, dan juga efisiensi renovasi. Penelitian ini berhasil menganalisis bahwa kualitas fasilitas yang rendah terutama pada konsumsi dan digital cenderung menurunkan motivasi mahasiswa dalam berkegiatan di kampus. Caranya yaitu berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, pihak terkait Institut Teknologi Bandung khususnya kampus Jatinangor disarankan untuk melakukan peningkatan kualitas fasilitas secara komprehensif. Dan juga dalam layanan transportasi, efisiensi shuttle perlu dioptimalkan melalui penyusunan jadwal dan juga titik jemput yang jelas, penambahan armada dan juga penyediaan tempat duduk di area tunggu. Prioritas utama untuk mencakup evaluasi ini juga kualitas air dalam refill water station. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital seperti Wi-Fi, penambahan titik akses untuk koneksi yang stabil, sistem EduNext yang menjadi evaluasi menyeluruh. Terakhir, pihak manajemen fasilitas diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan real mahasiswa dalam merencanakan renovasi, memprioritaskan area yang mendukung aktivitas dan kenyamanan seperti menambah student loan atau meningkatkan parkiran, memastikan kebersihan
keberlanjutan, serta pemerataan kualitas fasilitas di seluruh kampus Jatinangor. Berikut adalah daftar pustakanya. Berikut lampiran-lampiran dari tugas kami. Kemudian riwayat hidup saya. Oke, sekian pemaparan presentasi tentang laporan hasil karya ilmiah dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.